Kadang-kadang gini Pak, ketika kita berbicara filsafat itu kan filsafat itu adalah Philos dan Sophia, cinta akan kebijaksanaan, cinta bijaksana. Nah, ada nggak Pak contoh kalimat tentang kebijaksanaan gitu sehingga kita mendapat kesejukan dari kata filsafat itu gitu Pak? Apa tuh kira-kira Pak? Contoh. Ya, bijak itu kan juga akar kata dengan bajik gitu ya. Bajik bijak iya, gitu Pak ya? Iya, orang yang bijak hampir sebenarnya tipis tapi nggak sama gitu nggak Pak? sama, beda. Iya, orang yang bijak itu sebenarnya perilakunya bajik gitu. Orang yang bijak perilakunya bajik gitu Iya. Pak? Tapi orang yang bajik bisa bijak gak Pak? Belum tentu, Belum tentu. karena yang bajik secara normatif dengan yang bajik lahir dari kebijakan itu juga berbeda. Iya. Contohnya seperti apa tuh Pak kalau misalkan kasih contoh? Ya, contohnya seperti misalnya para filosof yang juga mereka terlibat dalam kehidupan sosial itu sangat terlihat dalam baik pemikiran, tindakan dan perilakunya itu menunjukkan tindakan yang bijak gitu dan menghasilkan tindakan yang bajik gitu. Tindakan yang bajik gitu Pak? Iya. Iya. Tetapi orang yang bajik juga bukan berasal dari yang bijak, itu biasanya budayalah yang mengkondisikan melalui tradisi-tradisi kebajikan itu. Iya. Kalau di Indonesia mungkin banyak ya seperti itu Pak ya? Indonesia ya sebenarnya tradisi-tradisi yang masuk dalam kelompok adab budaya suatu masyarakat itu juga dikatakan perilaku yang bajik. Yang bajik juga Pak? Iya. Walaupun misalnya itu lahir dari kebijakan yang dihasilkan dari para pendahulunya, tetapi bukan dilahirkan pada zaman mereka itu. Pada zaman berperilakunya, tapi dihasilkan hanya regenerasi gitu Pak, regenerasi dari kebijakan itu sendiri gitu Pak ya. Produksi dari budaya gitu Pak ya. Produk budaya. Tapi ketika berbicara kata-kata filsafat, kata-kata kebajikan, kadang-kadang orang bajik itu kan selalu mengeluarkan tuh hikmah gitu ya dari ucapannya itu. Ada nggak Bapak tokoh-tokoh yang Bapak ingat gitu? Orang yang selalu salah satu contoh orang yang mengeluarkan kata-kata kebajikan gitu Pak. Salah satu contohnya apa gitu? Ya, sebenarnya di kalangan para filosof baik klasik maupun modern itu banyak sekali mutiara-mutiara kata kebajikan yang mutiara hikmah gitu. Iya, contoh misalnya Plato mengatakan bahwa setiap orang itu mendambakan kebahagiaan, tapi hanya sedikit sekali yang mencapainya. Terus kata muridnya, siapa tuh Tuan Guru? Plato menjawab bahwa itu adalah orang yang tahu. Nah, lalu bagaimana untuk supaya tahu? Yaitu melalui edukasi. Melalui latihan, pembiasaan, perenungan, kontemplasi, itu barangkali. Selain Plato ada lagi nggak Pak? Setiap yang modern, kontemporer mungkin? Ya, setiap